إلا الله صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumi liqa'il karimil mannan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, duduk hadir di majelis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita memasuki fi fadailis salawat, bab yang menjelaskan tentang keistimewaan sholat 5 waktu.
Salat ini adalah satu-satunya kewajiban yang Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala berikan langsung diterima oleh Rasulullah SAW tanpa perantara. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita umat Rasulullah untuk berpuasa, maka Allah turunkan perintah itu melewati malaikat Jibril. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat dan bersedekah, Allah turunkan perintah itu melewati malaikat Jibril, wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan kita menunaikan haji, Allah turunkan perintah itu melewati perantara malaikat Jibril, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Satu-satunya kewajiban yang langsung Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah tanpa perantara siapapun, langsung Rasulullah yang diundang untuk menerima kewajiban tersebut adalah perintah sholat 5 waktu. Yang ini menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tingginya perintah sholat, kedudukan sholat itu, maka perintah sholat ini menduduki penentu daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Di dalam hadis Rasulullah, tidaknya boleh bermusola kita lah, entah karena banjir kah pun, ini malaikat di atas musola sini, dia jadi yang diampuni malaikat yang di dalam sini. Yang di luar itu dapat ibarat makan sisanya jadi. Yang ini ada sisanya juga. Jadi sampai mana tadi? Sampai kedudukan, saking tingginya kedudukan sholat 5 waktu ini menjadi penentu atas kewajiban-kewajiban yang lain. Yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yang akan dihisab oleh Allah daripada amal-amal hambanya adalah salat. Wa idza saluhat, apabila salatnya baik, salatnya terjaga 5 waktu sempurna, ditunaikan dengan rukun yang sempurna dan hati yang khusyuk, saluhat sairu a'malih, maka seluruh amalnya akan ikut baik. Puasanya ikut baik, zakatnya ikut baik, sedekahnya ikut baik, membaca Al-Qur'annya ikut baik. Tapi apabila salatnya bermasalah, salatnya tidak sempurna, salatnya kurang, maka fasadat sairu a'malih, akan rusaklah seluruh nilai daripada amal-amal yang lain. Penentu. Ada orang yang luar biasa puasanya, Senin Kamis kada pernah ketinggalan, tapi sholat selalu disuruh 5 waktu dikorteng jadi 3. Ada orang yang mencari pahala sunat sampai ke hujung benua, tapi sampai meninggalkan sholat. Datang ke sana, datang ke sini, ziarah ke sana, ziarah ke sini, tapi sholat tertinggal. Ini mencari sandal tapi membuang sepatu.
Banyak orang yang ketujuh sedekah berbagi, tapi sholat 5 waktunya kada sempurna. Nah maka yang saking tingginya kedudukan sholat ini, dia menempati kedudukan sebagai penentu atas amal dan ibadah kewajiban-kewajiban kita yang lain. Makanya di dalam qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad, kata Rasulullah. Ada 5 kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada seluruh hamba-hambanya. 5 kewajiban. Faman jaa bihinna, barang siapa melaksanakan, barang siapa menunaikan 5 kewajiban tersebut, walam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak sedikit pun menyia-nyiakan kewajiban tersebut, istighfafan, menyia-nyiakannya karena merasa atau meremehkan dengan sholat itu, maka apa? Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahu al-jannah, bahwa Allah berjanji, maka baginya ada jaminan dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Asal 5 waktu ditunaikan sempurna dan tidak pernah meninggalkan karena meremehkan kewajiban tersebut. Ini ada orang yang meninggalkan sholat itu kan ada 3 macam. Ada orang yang meninggalkan sholat itu karena malas, koler, awak masih uyuh, hanya datang begawi, kena-kenakin dahulu. Sekalinya teguring bangun maghrib, padahal hendak sembahyang zuhur tadi. Berapa sembahyang itu tinggal tadi? 2 sembahyang, kena masih tawar. Maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang fasik. Orang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan sholat karena memang dasar koler. Kalau tadi kan awak kena-kena aja. Nah, yang kedua ini koler, tapi ini masih meyakini hukum sholat itu wajib. Ditakuni kenapa pada sembahyang koler, maka orang tersebut masih dihukumi sebagai orang Islam, tapi berdosa besar. Kalau di dalam hukum fikih 3 kali dahulu disuruh bertaubat. Kalau sudah kada mau bertaubat, dikembalikan kepada hakim yang menghukum. Kalau negara Islam. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu kulit kada wajib. Ini biasanya bubuhan yang ketujuh belajar tengah malam. Yang belajar tengah malam itu resikonya nanti itu kan mata mengantuk, ilmunya setengah. Mata mengantuk kada tuntung teguring. Ilmu sebuku. Sampai kapanpun orang belajar ilmu sebuku itu kada mau alim. Sampai hari kiamat kada mau alim. Karena sebuku aja Bang Teh. Jangan banyak bukunya mau alim. Ini sebuku. Itu aja bukunya. Ini mau lah karas pokoknya. Nah, mau sudah pokok ini sebuku aja tahunya. Nah, dibawai kawan sembahyangankah kita?
Waninya ikam membawai Tuhan sembahyang. Ayo. Waninya membawai Tuhan sembahyang. Ada. Disuruh sembahyang. Aku sudah sembahyang sebelum bubuhan ikam sembahyang. Ada nak itu. Imbah dibawai makan. Ada wani berpada. Apa kita merondean kah? Aku sudah meronde sebelum meronde. Ada wani. Ini golongan ketiga dihukumi sebagai orang yang sudah murtad keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Barang siapa menjaga salat 5 waktu tidak menyiakan sedikit pun, sesibuk apapun, seuyuh apapun, utamakan salat 5 waktu, maka dapat jaminan dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Artinya sudah mendapatkan miftahul jannah, kunci surga dan tiket untuk masuk ke dalam surga. Ayo, andai sepoler-polernya pengoler. Ini Pak Belalang nih. Sepolernya pengoler, qobliyah kada digawi, ba'diyah kada digawi, sembahyang duha kada suat, sembahyang isyraq maginnya, sembahyang malam hanyut, apalagi sunat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya kada pernah digawi. Oh, ler tadi. Pokoknya 5 waktu kada bertambah dan kada berkurang, ibarat orang berdagang, yang penting tabulik modal. Kana lahu ahdun indallah, itu sudah mendapat jaminan masuk surga dari Allah. Apalagi amunnya ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah isyraq, ditambah duha, ditambah sunat awabin, ditambah sunat tasbih, ditambah sunat taubat, ditambah sunat qiyamul lail, ditambah sunat tahajud. Andai nilas pengoler modalnya aja dibayarnya, itu pun sudah dapat jaminan surga dari Allah, asal bujur-bujur diperhatikan. Makanya ada salah seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab Nende. Arab Badui datang menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada ulun amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Nabi melihat ini orang Arab Badui, mungkin gawiannya banyak dan gawiannya berat, urusannya berat. Lalu Nabi apa ujar Nabi? Salat di dalam waktunya. Jaga salat di dalam waktu. Tsumma ayya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Nabi? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Sudah, itu aja. Nabi hendak menyampaikan bahaji. Nabi tahu ini orang ada sing duitan, dia kan usah disuruh itu. Hendak disuruh bersedekah, mungkin orangnya nang kayak ini nah. Ada titik banyak digenggam, ada disambut oleh Nabi, jaga sembahyang, jaga puasa. Lalu apa ujar Arab Badui, wahai Rasulullah, demi Allah, ulun tidak menambah sedikit pun dan tidak mengurangi sedikit pun. Pokoknya pian sambat dua, inya saking yakinnya dengan Nabi.
Kalau Nabi itu menyampaikan pasti. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Nah ini biar walaupun Arab Badui tokoh, tapi dengan Rasulullah yakinnya luar biasa. Kita kan terkadang guru perlu minta amalan apa supaya lakas payu. Betapun lawan guru ada sing payuan. Betapun lawan guru ada sing payuan. Betapun amalan supaya lakas payu. Apa amalan lakas payu? Jarsidin Bismillah baca 3 kali. Yang datang ini orangnya jauh dari hulu sungai ke sungai ini, dapat Bismillah wara. Adakah lagi guru? Kita itu berarti kita kada yakin. Adakah lagi guru? Sahabat kada. Apa yang dia sampaikan wahai Rasulullah, ulun pegang, kada ulun tambah, kada ulun kurang. Itu keyakinan sahabat pasti masuk surga. Dan seharusnya adab kita yang datang kepada Tuan Guru, pewaris para nabi, adab kita itu harus yakin. Kalau kita kada yakin lawan perguruan sampai kapanpun, apa yang kita hajatkan sampai kapanpun, apa yang kita harapkan, itu kada mau dapat. Ini yakinnya itu pian yang larang. Biar batu 3 biji warat. Yang lama batu ajaib ya Pak. Mulai. Guru, ulun hendak, ulun ini sudah jauh berdagang sudah, bahuma sudah, sampai berjual duit ya karena mau jual sugih. Berjual duit ya karena mau jual sugih. Adakah amalan supaya sugih? Ya tadi kita ini terkadang datang pada tuan guru itu kada beitik, minta amalan sugih lawan tuan guru yang rumah masih menyewa. Minta amalan sugih lawan tuan guru rumah sidin masih menyewa. Kita ini terkadang ya terikat, tapi karena yakinnya itu nah. Orang hendak minta amalan sugih lawan haji, minta ke sana orang terbukti sudah. Jadi si guru, aku ini tidak bisa apa-apa. Ada guru yang pokoknya ulun minta amalan dari dia. Bundur dari guru nih. Dapur, sakamanya di dapur melihat batu 3 biji. Nah, jatuh ini sedang sudah di bawah batu 3 biji. Nah, aku ada bisi batu ajaib 3 biji. Batu ajaib. Apapun yang dikehendaki, timbai batu ke atas, sambat hajat kita pasti kabul. Yang datang ini orang kepelepetan, habis jalan. Kan ada pilihan lagi, harus yakin. Walaupun minta amalan sugih lawan guru yang rumahnya masih menyewa, tapi yakinnya itu. Boleh ke rumah 2 laki bini, oh abahnya pian yang menimbai ulunnya, pian yang menimbai ulun menyambat doanya. Rupanya si laki ini menimbai kada pepadah, si bini tak kelipik.
Beginian nih, dia namanya takalipik. Sekampungan tersambat, pas tersambat, tersambat itu dasar bujur kabul dia, yakin kabul, hibak di rumah geliat buka tudung nasi ada, buka bawah bantal ada geliat. Nah, mujarabahnya ikannya menyambat itu membujur, dia nggak ada pada bang. Nah, ya pembinanya sudah gegeran itu dia apa aja tersambat. Nang kayak penting ini nih. Iya, mau menjadi si bini ulun gin kae pina galianan dia melihat geliat. Nah, sudah kita ada batu kedua. Ini pian mempadahlah, siap mempadah lagi bismillah timbai. Hilang menjadi bini. Alhamdulillah. Yang di bawah panci hilang, yang di bawah tudung hilang, di bawah bantal hilang, di kulkas hilang. Pas laki mencapai kesalawaran, umpat hilang juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjadi si laki kita sebiji aja lagi diisi batu. Ujar si laki, ayah jadinya sudah kita sudah sebiji lagi batu nah. Kasarah hikamnya sudah hikam hendak sugih sambat sugih. Amunya hendak ampun aku terbulik. Membulik katanya ampun tapi aku pasrah aja sudah. Lalu ujar si bini, ayo ai. Ulun walaupun kita hidup seadanya, yang penting ampun pian ada. Itu cukup baik sudah. Si laki ini setengah hati menimbai setengah hati. Nah, ujar si bini berbulik hak, ujar si bini melihat mencapai alhamdulillah ada terbulik sebiji. Nah, ding kadang awalnya kita lah ya kayak kada apa-apa, yang penting ampun yang anda urut syukur benar sudah. Nah itu jangan dipercaya kisahnya kan. Amunya percaya dia bertambah rukun iman. Itu yakin tadi, yakin kita lawan guru itu harus yakin. Lawan guru dengan mursyid kah, dengan murabbi kah, kita harus yakin. Kalau kita kada yakin, kada harapan sampai. Dan kita harus meyakini bahwa guru kita itu adalah guru yang paling sempurna. Karena guru kita itu menempati Nabi bagi sahabat, menempati Nabi bagi sahabat itu kan langsung ke Rasulullah. Dan bagi kita yang berisi perguruan dan perguruan itu mursyid, nah kita harus yakin dan menganggap guru kita itu paling sempurna, tapi jangan pernah merendahkan perguruan yang lain. Kita wajib mencintai, tapi jangan sampai menghina perguruan yang lain. Itu di dalam tasawuf atau di dalam tarikat mereka itu. Sedikit yang kita ragu dengan perguruan, mandat itu akan terputus.
Nah ini sahabat Rasulullah ketika disampaikan wahai Nabi, yang sampaikan dua itu yang ulun kacak, ulun bawa bulik, ulun pingkuti sampai ke mati. Lalu setelah Arab Badui tadi bulik, setelah Arab Badui itu bulik, lalu apa ujar Nabi? Jika orang itu benar-benar mengerjakan apa yang dia katakan tadi, dua macam itu aja, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah inilah andai sekolernya pengoler, 5 waktu yang dijaga bujur-bujur, jangan pernah ditinggalkan kecuali uzur dan darurat. Dan setelah ditinggalkan dikodok, jangan dikada perai sama sekali. Nah, barang siapa meninggalkan atau menyia-nyiakan yang 5 kewajiban tersebut, maka Allah tidak akan menjamin. Maka tidak ada dapat jaminan dari Allah. Insya'a aldabahu, jika Allah menghendaki akan Allah azab. Wa insya'a adkhalahul jannah, namun jika Allah menghendaki bisa saja Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ini yang salat ini pentingnya luar biasa. Kewajiban sholat atau sholat ini kan 5 waktu itu hadiah sebenarnya. Itu hadiah yang paling besar Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Nabi mendapatkan hadiah itu luar biasa ujian cobaannya. Sebelum menerima hadiah di malam Mi'raj itu kan, Rasulullah itu ujiannya sampai dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Permasalahan silih berganti, ujian satu persatu datang. Harta habis, dari kampung diusir, pindah kada diterima. Paman kesayangan meninggal, istri tercinta wafat. Dikenal oleh ulama Amul Huzni, tahun kesedihan. Seluruh kesedihan Nabi tertumpuk pada tahun itu. Tapi seluruh ujian itu berhasil dilewati oleh Rasulullah dengan kesabaran yang tanpa batas. Kenapa Allah menguji Nabi satu persatu dengan cobaan yang bertubi-tubi? Ternyata Allah hendak memberi Nabi kita hadiah. Hadiahnya kada dititip melewati Jibril, tapi hadiahnya langsung Rasulullah yang diundang datang ke hadrat Allah. Ini yang luar biasanya, biar hadiah. Dapat sudah hadiah itu. Apakah masalah Nabi hilang? Imbah datang lilah menghadap Allah menerima hadiah. Apakah masalah dari hidup Nabi hilang? Pada? Apakah ujian Nabi hilang? Ada juga. Malah masalah semakin bertambah, ujian semakin berat. Belum lagi Ahad Senayan, Hajar turun, Nabi dari Mi'raj itu langsung dihadapkan dengan masalah. Jadi kita jangan kita menghayal. Kalau kita sudah sembahyang, kalau kita Senin Kamis kada tertinggal, kalau Al-Quran 2 juz sehari kita baca, lalu kita menghayal hidup tidak masalah. Itu di film Korea aja yang ada. Tahun film India, berjalanan makan. Wah, hatian melihat film Korea itu inya begawi. Jangan menghayal. Aku itu sudah sembahyang terjaga, kenapa rezeki nangka kayak ini aja? Aku ini 5 waktu, kenapa hidup nangka ini aja? Tuh Haji Udin, sembahyang kada, puasa kada, haji 17 kali. Jatuh 19 kali. 19 kali jatuh.
Sembahyang kada, puasa kada, rumahnya 12 tingkat, 2 kali 2. Tentang ayam tu lah. Jadi kenapa? Jangan kita menghayal kalau kita sudah sembahyang taat. Kita ada dapat itu di dalam film aja yang ada FTP juga sama. Malah setelah Rasulullah turun menerima hadiah sholat itu, pujian Nabi semakin banyak. Hanya turun terdapat lan Abu Jahal. Abu Jahal itu kuitannya, kalau kita artikan bahasa kita, kuitannya bungul. Orang bungul sedunia kumpulakan, nah Abu Jahal itu kuitannya. Ujar Nabi malam tadi, aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Tengah Abu Jahal. Muhammad angkat batis sebelah, dia angkat Nabi kawat. Sebelahnya pula ujar Nabi, kalau keduanya aku angkat mendabau kubur. Ujar Abu Jahal, Muhammad angkat batis 2 belah aja kada sanggup, bepadah berkisah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik terbang ke Sidratil Muntaha. Ini ada masuk akal. Pada saat itu yang beriman imannya lemah, banyak yang murtad, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian langsung dihadapkan ke dalam hidup Rasulullah. Tapi sudah Allah titipkan pada malam harinya sebuah hadiah yang akan menjadi solusi atas segala permasalahan hidup. Sebuah hadiah yang Allah Ta'ala titipkan sebagai jalan keluar apapun ujian masalah yang kita hadapi. Hadiahnya sudah Allah titipkan, yaitu sholat 5 waktu. Makanya apapun Nabi hendak perang, sebelum perang Nabi sembahyang dahulu 2 rakaat. Perang Ahzab itu kan sampai Rasulullah itu kada sadar lagi sedikit di waktu malam. Perang Ahzab atau perang Khandaq itu secara logika umat Islam kalah. Karena umat Islam itu dikeroyok, dikerubuti oleh lebih dari 11 kabilah pada saat itu. 11 pasukan berkumpul jadi satu melawani seikut, yaitu umat Islam. Secara logika kalah. Sampai 2 bulan Rasulullah terkepung di dalam Khandaq, namanya Khandaq. Makanya disebut dengan perang Khandaq. Terkepung di situ. Nabi di tengah malam sembahyang, Nabi berdoa, saking khusyuknya Rasulullah, saking sampai kada sadar lagi sedikit, yang lalu digawilah oleh Sayyidina Abu Bakar, hajar sedikit tersadar. Tapi dengan sholatnya Nabi itu akhirnya Allah Ta'ala kirimkan angin yang dingin. Umat Islam yang ada di situ kada merasa dingin. Musuh-musuh Islam merasa kedinginan sampai mundur. Salah. Masalah ada, tapi dengan sholat itu jadi ringan. Makanya ini sudah hidup sulit, ekonomi susah, sembahyang koler. Ini baru masuk neraka di akhirat, neraka di dunia sudah. Kita nih amunya kawa di dunia kada apa sakit, di akhirat barang nyaman. Atina fid dunya wa fil akhirati, tapi amunya kawa di dunia nyaman, di akhirat nyaman, amun kawa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala pentingnya sholat di dalam hidup kita itu menempati tihang pada suatu bangunan. Tihang itu kuat, rumah kokoh. Tapi kalau tihang itu kurang, maka fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Itu kedudukan sholat. Dan di antara keistimewaan salat, mathalus salawatil khamsi kamathalin nahrin 'adbin yamurru bi babi ahadikum yastahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai tawar yang tawar. Sungai tadi mengalir di pintu rumah kalian, di depan pintu rumah kalian. Lalu kalian mandi 5 kali sehari. Pas kayak di sini dah, rumah di pinggir sungai. Buka lawang, ada sungai, ada banyu, melihat banyu, mandi. Dan itu 5 kali sehari. Fama tarawna dzalika yabqa min daranihi. Kira-kira ujar Nabi, apakah kalian masih akan melihat ada kotoran yang hinggap di badannya? Kalau orang diisi rumah, di pintu rumahnya itu dialiri sungai, sehari mandi 5 kali. Lalu ujar Nabi, apakah kalian masih akan melihat bahwa di badannya itu masih ada kotoran? Kalau kemudian lalu sahabat menjawab, la syai', wahai Rasulullah, kalau sudah 5 kali mandi sehari, itu kan harapan ada kotoran lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innas salawatil khamsa tudhibud dunuba kama yudhibul ma'ud darana. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu, maka dia akan menghapus dosa sebagaimana air menghapus kotoran. 5 kali sehari barasih dosa kita. Dosa menumpuk itu kan karena pemberasihnya. Ya Allah, biar sembahyang 5 waktu ini dasar bujur-bujur hadiah dari Allah. Kita umat Rasulullah ini kan disebutkan oleh Nabi, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kita lain malaikat yang suci, kita lain malaikat yang tidak mempunyai nafsu. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun sepaling baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pian bayangkan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tahu dengan segala kekurangan kita. Allah tahu dengan segala dosa dan kesalahan kita. Allah tahu. Tapi bentuk kasih sayang Allah, oh ujian Allah, manusia ini ada hawa nafsunya, ada saatnya ia salah, seganal-ganal apanya bolang pasti pernah salah, selebar apapun jubah pasti pernah salah. Maka Allah berikan hadiah pembersih 5 kali sehari. Andai umat Rasulullah pernah tergawi dosa, Allah Ta'ala berikan ujian Allah jatah 5 kali kesan memberasihi dosa tadi. 5 kali itu kita gawi dalam sehari adalah kira-kira dosa lagi di awak kita. 5 kali mandi di sungai itu jangankan daki, kulitnya dingin hilang. Tahu ya, saking bersihnya itu. Apalagi sembahyang 5 waktu, zuhur, imbah tuntung zuhur menyambati urang, imbah asar menggosip urang, subuh imbah subuh menjemput belimbing urang, asar menyembunyikan sandal urang,
Allah berikan hadiah ini khusus untuk umat Rasulullah. 5 kali berasihi dan Allah pakai bujur-bujur. Ada yang memberasihi 2 kali aja, ini yang mau udah masih tersisa dosanya. Maghrib Isya, zuhurnya kemana? Disuruh memberasihi zuhur, hadam. Disuruh memberasihi asar, hadam. Disuruh memberasihi maghrib, teguring. Subuh, teguring. Terbangun bila maghrib Isya. Ini yang mau ulah dosa itu tertumpuk. Disuruh 5 kali, 2 kali jadi berasihi. Dasar bujur rahmat dia, bujur hadiah sembahyang 5 waktu ini. Salah seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, mohon maaf, mencium babinian. Lalu mengisahkan kepada Rasulullah. Ini sahabat itunya mau terbuka lawan Nabi. Lalakian mencium babinian. Ini kalau semuhim itu kalau bisa dikisahkan oleh kayak barang yang nyaman. Cuman terkadang pengantin ini nak ini imbah sudah nyamannya berarti imbah sudah abut bercakut hajar berkisah. Maka itu dia hajar kawin berantai. Oh, tahu gin menakur gin kata nyaman. Imbah sudah sakit hanya datang pada guru ulun durai nang kayak apa minta pendapat pian. Waktu nyaman kemana? Imbah sakit hajar membenci. Tapi sahabat kada. Sahabat itu apapun permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, kada pernah menyembunyikan dari Rasulullah, bercerita kepada Rasulullah, wahai Nabi ulun tagawi, wahai Nabi. Lalu dijawab oleh Rasulullah, as-sallaita subha ma'ana, subuh tadi apakah engkau ikut salat berjamaah bersama kami? Dalam riwayat, wahai Rasulullah, ulun telah melakukan perbuatan selayaknya perbuatan suami istri kecuali yang itu. Nah, kada sampai. Lalu ditanya oleh Rasulullah, as-sallaita subha, subuh tadi sembahyanglah bersama kami? Ya, wahai Rasulullah, subuh tadi ulun ikut berjamaah salat subuh bersama pian di sini. Lalu turunlah ayat aqimis salat aqimus salat liduluki syamsi wal wasaqim minal lail wa qur'anal fajr. Aqimus salat liduluki syamsi wal wasaqim minal lail. Sambungannya ayat berikutnya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan akan menghapus dosa-dosa kesalahan yang pernah kalian lakukan. Dan Nabi subuh tadi umpat sembahyang subuh berjamaah lah di sini. Iya, wahai Rasulullah, nah sudah itu menjadi penghapusnya. Sembahyang menjadi penghapusnya, tapi jangan diulang lagi. Mantap-mantap berisi setip lalu coret sana coret sini, karena kau jadi hapus. Amunnya sampat menghapus, amunnya kada sampat menghapus. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebenarnya. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa tetangga-tetangga kita. Allah ampuni dosa guru-guru kita. Allah ampuni dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan menzalimi kita, dan Allah muliakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.